Salam kerahiman. Hari ini adalah pertemuan ketiga di mana kita membahas sama-sama kata-kata Yesus, aku haus. Hari ini saya mau ajak Bapak Ibu untuk apa sih? Jiwa-jiwa yang bagaimana sih yang membuat Yesus senang, ya? Yesus senang dalam jiwa dengan iman yang hidup. Kita baca sama-sama dari 1420. Ketika aku membenamkan diri dalam doa, dalam roh aku dibawa ke kapel. Di sana aku melihat Tuhan Yesus bertahta dalam monstran. Pada tempat monstran itu berada, aku melihat wajah Tuhan yang mulia. Dan ia berkata kepadaku, apa yang engkau lihat secara nyata? Yesus bertahta dalam monstran. Dan terlihat wajah Yesus yang mulia. Dikatakan oleh Yesus di sini, apa yang kau lihat secara nyata, itulah yang dilihat jiwa-jiwa ini dalam iman. Oh, betapa menyenangkan hatiku, iman mereka yang begitu teguh. Tuhan Yesus tahu tingkat iman dari kita semua. Iman yang teguh, iman yang ragu-ragu, iman yang kalau lagi senang percaya Tuhan, tapi kalau lagi mengalami susah enggak percaya. Iman yang bagaimana? Kalau kita ingat tentang firman Tuhan ya, benih itu jatuh di tanah berbatu, di tanah tipis, di tanah bersemak duri, atau di tanah yang subur. Dan di sini dikatakan, betapa menyenangkan hatiku iman mereka yang begitu teguh. Maka kita perlu punya iman yang teguh untuk menyenangkan Tuhan. Meskipun tampaknya tidak ada tanda-tanda kehidupanku di dalam Hosti Kudus, engkau tahu bahwa pada kenyataannya aku hadir secara penuh dalam setiap dan masing-masing hosti. Ini menjadi satu konfirmasi buat kita semua. Sering orang menganggap bahwa ya hosti ya sudah, roti tidak beragi, nggak kerasa. Sehingga ada ibu yang memberikan potongan hosti itu kepada anaknya yang merengek minta. Anaknya nangis, minta sesuatu yang mamahnya dapat. Karena mamahnya pikir daripada anaknya merengek terus, ya sudahlah saya kasih. Dia nggak tahu artinya hosti tersebut. Atau bahkan pernah ya di salah satu seminar, dan ada misa kudus, kan seminar itu banyak sekali yang datang ya. Mungkin juga banyak juga bukan orang Katolik. Atau juga mungkin ada Katolik tapi belum dibaptis. Karena dia lihat orang lain maju, ya dia ikutan maju. Tapi dari gerak-geriknya untungnya ketahuan. Dia terima, tapi dia nggak makan, dia bawa. Dia bawa, kita ikutin, terus kita tanya, kamu Katolik bukan? Bukan. Nah, hal-hal seperti itu mereka nggak tahu bahwa hosti itu benar-benar tubuh Kristus. Ada lagi sebagian orang ya yang menyamakan sama hosti di Katolik sama apa yang dibagikan di gereja Kristen lainnya. Beda. Pengertiannya beda sekali. Kalau mereka betul-betul hanya mengulang peristiwa tersebut. Sedangkan di Katolik, hosti itu betul-betul makanan, betul-betul tubuh Yesus. Dan di sini, Yesus memberikan konfirmasi. Meskipun tampaknya tak ada tanda-tanda kehidupanku di dalam hosti kudus. Ya, lingkaran kecil, roti tipis ya. Tapi engkau tahu. Nah, ini bicara tentang iman. Engkau tahu bahwa pada kenyataannya aku hadir secara penuh.
Aku hadir secara penuh. Itu kenyataannya. Dalam setiap dan masing-masing hosti. Tetapi supaya aku dapat berkarya dalam jiwa, jiwa itu harus memiliki iman. Betapa menyenangkan hatiku iman yang hidup. Di sini jelas ya, Yesus mau memberitahu pada kita semua bahwa Yesus senang kalau kita punya iman yang hidup. Lanjut, Yesus katakan lagi, aku senang pada jiwa yang percaya. Itu ada di 1578. Kita baca ya. Yesus senang pada jiwa-jiwa yang percaya. Biarlah jiwa-jiwa yang sungguh mengusahakan kesempurnaan menyembah kerahimanku secara istimewa. Sebab rahmat berlimpah yang kuanugerahkan kepada mereka mengalir dari kerahimanku. Jadi dalam hal ini diperlukan jiwa-jiwa yang sungguh mengusahakan kesempurnaan menyembah kerahimanku. Yesus ingin jiwa-jiwa itu memang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengusahakan kesempurnaan dalam menyembah kerahimanku secara istimewa. Sebab rahmat berlimpah akan kuanugerahkan kepada mereka. Aku ingin agar jiwa-jiwa ini menjadi unggul karena pengharapan yang tanpa batas kepada kerahimanku. Yesus ingin jiwa-jiwa ini, jiwa-jiwa yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau mau menyenangkan hati Tuhan, maka dia harus punya jiwa yang unggul. Dengan pengharapan yang tanpa batas kepada kerahimanku. Aku sendiri akan membantu pengudusan jiwa-jiwa seperti itu. Kalau kita berusaha sendiri untuk jadi kudus, jadi suci, nggak bakalan bisa. Akan jatuh dan jatuh lagi dan akhirnya putus asa. Tapi di sini Yesus kasih tahu. Yesus memberikan solusinya sehingga dia katakan, aku sendiri akan membantu pengudusan jiwa-jiwa seperti itu. Bersandar pada Tuhan, andalkan Tuhan. Mohon kemampuan, mohon kekuatan, mohon penyertaan, mohon bimbingan dari Tuhan. Aku akan memperlengkapi mereka dengan segala sesuatu yang mereka butuhkan untuk mencapai kesucian. Ya. Yesus memberikan apa yang kita perlukan untuk mencapai kesucian tersebut. Misalnya, nggak sabaran atau suka ngomel. Lihat ini nggak beres, ngomel. Lihat itu nggak beres, ngomel. Nggak bisa kudus, nggak bisa suci. Ngomel itu otomatis sudah tidak puas dengan dengan sesuatu yang terjadi. Bisa omelin orangnya, bisa omelin dengan keadaannya. Nggak sesuai dengan harapan sehingga dia ngomel. Dia nggak merasa nyaman atau damai. Nah, kalau kita punya keinginan untuk menjadi kudus, maka Yesus akan memberikan apa yang kita perlukan untuk supaya kita bisa mencapai titik kekudusan tersebut. Dalam hati, misalnya tadi ya contoh, ruangan harus dibersihkan. Sudah dipesan ya, harus bersih. Tapi ternyata misalnya ART kita mengerjakannya nggak bersih. Yang kita lakukan kan ngomel. Gimana sih? Udah disuruh bersih, kok masih nggak bersih? Cuma kerja kayak gini aja kok nggak bisa bersih? Saya kan kasih waktu kamu sebebas-bebasnya, yang penting bersih, tapi kok nggak bersih? Nah, itu kan kenapa nggak bersih? Karena kita punya standar yang namanya bersih itu adalah segini. Sedangkan si ART itu mengerjakannya kurang sampai ke standar kita, maka kita ngomel.
Tuhan memberikan cara supaya kita mampu untuk bisa mencapai titik kekudusan tersebut. Tuhan bisa aja memberi penghiburan kepada kita. Turunkan standarmu, karena standarmu ketinggian. Kenapa harus ngeributin yang bersih seperti itu? Ini kan bukan rumah sakit. Ini kan bukan tempat yang harus terisolasi. Ini rumah. Turunkan standarmu. Atau memberi penghiburan. Kenapa harus ngomel? Suruh dia kerjain lagi aja. Kalau dikerjakan 1 kali nggak bersih, 2 kali nggak bersih, 3 kali, 4 kali, lama-lama kan bisa jadi bersih. Beri kesempatan mereka untuk belajar. Beri mereka arahan. Yang namanya bersih, kata kita, adalah seperti ini. Supaya persepsinya sama. Dengan kejadian seperti itu, kita dilatih untuk menjadi lebih sabar. Kita diajar untuk mau menjadi pendidik. Mengajari mereka supaya mereka bisa bekerja dengan baik. Juga di samping itu, Tuhan memberikan lagi satu pandangan bahwa bukan itu yang paling penting. Bukan ruangan yang bersih, tapi hatimu yang bersih itu lebih penting. Nah, itu contoh-contoh seperti itu ya. Tuhan akan memperlengkapi mereka dengan segala sesuatu yang mereka butuhkan untuk mencapai kesucian. Rahmat kerahimanku hanya dapat diperoleh dengan menggunakan satu bejana, yaitu pengharapan. Jadi kalau kita mau rahmat kerahimannya Tuhan, kita harus punya pengharapan. Itu satu-satunya cara untuk kita mendapatkan rahmat kerahiman tersebut. Semakin besar pengharapan suatu jiwa, semakin banyak rahmat yang akan ia terima. Semakin besar pengharapan kita, maka semakin banyak yang akan kita terima. Sama seperti yang Yesus katakan pada Suster Faustina di nomor yang lain. Aku ingin memberi banyak karena aku punya banyak. Dan Yesus menjadi sedih kalau kamu cuma mintanya sedikit. Minta yang banyak. Begitu pula dalam bacaan ini. Kalau kamu punya pengharapan yang besar, maka semakin besar pengharapan suatu jiwa, semakin banyak rahmat yang akan ia terima. Jiwa-jiwa yang pengharapannya tanpa batas merupakan penghiburan yang paling besar bagiku. Sebab dengan demikian aku dapat melimpahkan seluruh kasanah rahmatku ke dalam diri mereka. Semakin besar kita minta, berharap pada Tuhan, semakin Dia melimpahkan. Dan Dia akan memberikan seluruh kasanah rahmatku pada diri mereka. Jadi Yesus itu rindu memberi kita banyak. Yang jadi masalah kan kita suka bilang, enggak Tuhan cukup ini aja. Contoh tadi ya, misalnya tentang rahmat pengampunan. Tuhan, mampukan saya Tuhan untuk bisa mengampuni dia. Terus sama Tuhan dikasih yang banyak. Nih ya, saya kasih kamu rahmat. Kamu bisa mengampuni dia, kamu bisa mendoakan dia, kamu bisa menolong dia, kamu bisa memperhatikan dia, kamu bisa melindungi dia. Tuhan memberikan kita banyak kemampuan, tapi terus kita bilang, enggak Tuhan, saya cuma mau ampuni dia aja. Saya nggak mau perhatikan dia, saya nggak mau melindungi dia, saya nggak mau bantu dia. Artinya kan kita membatasi rahmat yang Tuhan kasih. Padahal mungkin Tuhan mau pakai kita sebagai alatnya untuk bisa menyalurkan kerahimannya kepada orang itu. Bukan hanya pengampunan yang Tuhan mau alirkan. Tapi ada rahmat-rahmat lainnya melalui kita. Tapi kita yang batasin diri. Nggak mau Tuhan. Saya nggak mau. Saya pun mengampuni bukan mengampuni karena betul-betul mengampuni. Saya cuma mau mengampuni daripada ada di pikiran saya, ganggu pikiran saya, udahlah saya mau lupain. Saya lupain, saya ampuni. Lain loh. Melupakan belum tentu mengampuni. Nanti ya, lain kali itu kita bahas lagi. Aku bersuka cita bahwa mereka memintanya dalam jumlah banyak
karena aku memang ingin sekali memberikan banyak rahmat, bahkan amat banyak. Itu yang Yesus bilang. Percaya, punya iman, punya pengharapan. Yesus mau kasih banyak dan Yesus senang kalau kita minta banyak. Sebaliknya, aku sangat sedih, kata Yesus, kalau jiwa-jiwa hanya meminta sedikit rahmat. Kalau mereka menyempitkan pintu hati mereka. Kalau kita mau minta banyak, pasti kan kita membuka hati kita, membuka selebar-lebarnya. Tuhan, kasih saya yang banyak, kasih apa aja Tuhan, saya mau ambil yang banyak. Tapi kalau tadi membatasi diri, seperti yang Yesus katakan, dia cuma buka pintu sedikit. Tuhan, saya cuma mau buka pintu sedikit. Rahmat pengampunan aja Tuhan, buat si A. Buat si B, si C, saya nggak mau Tuhan, saya rahmat pengampunan aja si A. Begitu saya dapat rahmat pengampunan, terus saya tutup. Itu menyedihkan Tuhan. Tanpa kita sadari ya, kita sering sekali mengatur Tuhan. Tuhan, kalau yang ini saya ampunilah Tuhan, tapi yang itu enggak bisa Tuhan. Padahal Tuhan mau kasih rahmat, bisa mengampuni, itu rahmat yang berlimpah. Bahkan Tuhan katakan, kalau pengharapanmu besar, maka Dia akan memberikan seluruh kasanah rahmat kepada kita. Lanjut ya. Yesus ingin pengudusan jiwa-jiwa. Yesus ingin kita semua punya tujuan, punya target untuk menjadi orang yang sehari lepas sehari menjadi semakin hari semakin kudus, mengarah kepada kekudusan. Oh Yesusku, aku tahu bahwa untuk menjadi berguna bagi jiwa, orang harus berusaha sungguh-sungguh untuk menjalin kesatuan seerat mungkin denganmu. Suster Faustina kasih tahu pada kita semua, kalau kita mau menjadi orang yang berguna, maka kita harus bersungguh-sungguh menjalin hubungan kesatuan dengan Tuhan. Karena satu kata yang diucapkan oleh jiwa yang bersatu dengan Allah menghasilkan lebih banyak kebaikan dalam jiwa-jiwa daripada diskusi dan khotbah yang disampaikan oleh jiwa yang tidak sempurna. Itu bisa baca di 1595. Jadi Suster Faustina, targetnya adalah pertama-tama bersatu dengan Allah. Kalau dia bersatu dengan Allah, maka satu kata aja dari apa yang diucapkannya dari jiwa yang bersatu dengan Allah akan menghasilkan lebih banyak kebaikan untuk jiwa-jiwa yang lain daripada khotbah dari orang atau dari jiwa yang gak sempurna. Cukup satu kata aja kalau kita bersatu erat dengan Tuhan. Itu sharing dari Suster Faustina, himbauan dari Suster Faustina buat kita semua untuk bisa menyenangkan Tuhan. Tadi kita sudah dengar ya, Tuhan Yesus senang kalau. Nah, Suster Faustina juga sharingkan, mari kita menjadi kudus, menjadi ke arah kekudusan, karena kalau kita kudus, kita bersatu dengan Tuhan, maka satu kata aja apa yang kita katakan itu lebih berguna buat jiwa-jiwa daripada khotbah dari jiwa yang tidak sempurna. Itu aja untuk hari ini. Kita akan ketemu lagi pertemuan minggu depan dari sisi Suster Faustina. Suster Faustina juga rindu akan jiwa-jiwa. Itu aja untuk hari ini. Salam kerahiman.